Siapa yang tidak ingin bahagia dalam kehidupan pernikahannya? Tentu saja semua orang menginginkan kebahagiaan, termasuk dalam kehidupan pernikahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan pertengkaran pun bukan hal yang mustahil bagi suami istri. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, yang artinya, suami istri pun bisa saja mengalami pergesekan hingga menimbulkan pertengkaran. Tapi, bukan itu intinya. Tuhan mengizinkan kita saling bergesekan untuk suatu tujuan. Tidak ada hubungan yang sempurna, bahkan terkadang pasanganmu akan mengatakan sesuatu yang membuatmu gelisah. Berikut ini adalah 10 komentar yang mungkin bisa mengganggu istrimu. Coba Anda ingat, mungkin pernah Anda ucapkan. 1. Terlalu cepat berkata, "Saya tidak tahu." Banyak pria yang saya kenal seringkali mengatakan, tidak tahu, ketika ditanya, padahal belum melakukan sesuatu. Mari katakan saat ini Anda membutuhkan uang yang ada di dompet Anda namun tidak dapat menemukannya dimanapun. Anda meminta bantuan kepada istri Anda dengan mengatakan, "Apakah kau melihat dompetku?" Alih-alih membantu mencari dompet Anda, dia justru hanya menjawab dengan, "Saya tidak tahu," dan melanjutkan apa yang sedang ia lakukan. Bukankah Anda merasa tak diacuhkan? Untuk itu, sebelum menjawab "tidak tahu", cobalah untuk berusaha terlebih dahulu. 2. Harusnya minta bantuan. Seorang pria biasanya akan merasa senang sekaligus jika istrinya meminta bantuan atas pekerjaan yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Tapi, tahukah kamu bahwa istri juga ingin pelindung dan merasa diurus? Akan sangat menyenangkan baginya jika kamu, suaminya, memperhatikan dia dan memberikan bantuan untuk mendukungnya. Terkadang seorang istri membutuhkan bantuan untuk mengambil sesuatu seperti barang yang tidak sanggup ia gapai, mungkin karena posisinya terlalu tinggi atau barang tersebut terlalu berat. Alih-alih berkata kepadanya untuk meminta bantuan, ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil inisiatif tanpa menunggunya untuk meminta. 3. Kita hanya tidak sependapat, jadi jangan membicarakannya. Terkadang suami istri akan memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dengan topik tertentu dan memilih untuk tidak membahasnya daripada harus berujung dengan keributan. Namun, dengan berjalannya waktu, hal ini hanya akan menjadi celah bagi hubungan kalian. Mungkin kalian pernah mengalami perbedaan pendapat atau pandangan mengenai keluarga, politik, atau bahkan hal sepele sekalipun. Jangan takut untuk membicarakan hal sensitif dengan istrimu hanya karena kalian berbeda pendapat atau pandangan. Ambil kesempatan untuk benar-benar saling mendengarkan dan tumbuh lebih dekat melalui perbedaan. 4. Aku tidak mendengarnya, bisa katakan lagi. Pasti ada waktu di mana pasangan istri mencurahkan isi hatinya kepada suami. Pada momen seperti ini, sebaiknya Anda memberikan fokus Anda untuk mendengarkan dan mendampinginya. Jangan sampai buat kesalahan dengan tidak bisa mencerna ceritanya hingga Anda harus memintanya mengulang ceritanya. Hal tersebut hanya membuat istri Anda merasa bahwa apa yang ia katakan tidak penting dan Anda tidak peduli dengan apa yang dirasakannya saat ini. Kepada siapa lagi dia akan bercerita atau mencurahkan isi hatinya jika bukan kepada Anda, suaminya? 5. Kenapa kamu melakukannya begitu? Terkadang, seorang suami kerap kali memberikan kritik terhadap yang dikerjakan istrinya dan memberikan komentar, "Kenapa kamu melakukannya begitu?" Mungkin kamu memiliki niat baik untuk membantu mengerjakan pekerjaannya dengan lebih mudah, tetapi kalimat tersebut membuatnya mempertanyakan kemampuannya dan secara signifikan mengecilkan hatinya. Ada cara lain untuk menunjukkan niat baikmu, misalnya dengan bertanya, "Apakah kamu pernah berpikir untuk mencoba melakukannya begini?" Pendekatan yang berbeda seperti ini akan mendorongnya mengarah kepada hal yang baik daripada mengkritik. 6. Terlihat sama bagiku. Istrimu mungkin berlatih untuk mengurangi berat badannya, mencoba riasan baru, atau mungkin memotong rambutnya dengan model baru. Dia melakukannya karena ingin diperhatikan.
Dia mungkin akan bertanya, "Bagaimana penampilanku?" atau "Apakah kamu melihat perubahan dariku?" Jika demikian, jangan katakan sesuatu seperti "sama saja seperti sebelumnya". Istrimu ingin diperhatikan baik secara kecil ataupun signifikan. Berikanlah komentar atau hargai kerja keras yang ia lakukan dalam upayanya. 7. Apa saja yang kamu lakukan sepanjang hari? Beberapa wanita mungkin tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak sementara suaminya pergi bekerja, atau mungkin juga ikut bekerja. Jangan pernah katakan, "Apa saja yang kamu lakukan sepanjang hari?" Apalagi dengan konotasi yang buruk. Rumahmu mungkin berantakan atau makan malam agak terlambat, tapi ketahuilah bahwa setiap wanita yang tinggal di rumah untuk merawat keluarga atau pekerjaan rumah tidak hanya bosan dan duduk sepanjang hari. 8. Akan kulakukan nanti. Jika istri meminta Anda untuk melakukan sesuatu, artinya ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri. Misalnya istri Anda sedang memasak, namun ia kehabisan garam atau kecap, dan dia meminta Anda untuk membelinya di toko kelontong. Atau lampu kamar mandi Anda putus dan istri Anda tidak bisa menggantinya karena beberapa alasan. Namun Anda menjawab bahwa Anda akan melakukannya nanti. Coba bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin Anda akan lupa melakukannya, mungkin makanan yang dimasak istri Anda menjadi hambar, atau bahkan mungkin Anda dapat terpeleset di kamar mandi karena lampunya tidak menyala. Jika Anda memang ingin membantunya, lakukanlah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak membuat istri Anda merasa stres. Dengan begitu, Anda dapat meringankan beban dan pekerjaan istri Anda. 9. Saya tidak ingat mengatakan itu, atau Anda salah mengingatnya. Saat mengingat beberapa detail, kedua orang akan merasa percaya diri dalam ingatan mereka. Berhati-hatilah bagaimana Anda menangani percakapan ini, atau hal itu bisa berubah menjadi pertengkaran dengan cepat. Jika Anda merasa percaya diri dengan ingatan Anda, cobalah katakan dengan cara yang berbeda seperti, "Sepertinya yang saya ingat itu," dan mendekatinya dengan sudut pandang netral. Mengatakan sesuatu seperti, "Anda salah mengingatnya," bisa terasa seperti serangan dan membuat istri Anda membela diri. 10. Terserah padamu. Anda mencoba membuat rencana atau mencari tahu tempat makan dan istri Anda meminta pendapat Anda. Anda kemudian menjawab, "Terserah padamu." Ini bisa menjadi ucapan yang membuat frustasi untuk didengar dan membuat istri Anda merasa sendirian serta terkesan suka memerintah. Libatkanlah diri Anda dalam percakapan dengannya dan temukan solusinya bersama. Kita tahu bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam menjalin hubungan, termasuk pernikahan. Komunikasi yang baik mampu menghindari kita dari kesalahpahaman dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Tetap jaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga sehingga menciptakan keluarga yang penuh cinta dan keharmonisan. Salam cinta.